Selanjutnya mungkin sesi pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan dari tenaga medis di lapangan, silahkan. Ya, Bapak Raka, silahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak wabarakatuh. Dokter mau ada pertanyaan gini. Itu jadi gini, ada salah satu domba yang memang udah dikasih obat cacing tapi ciri-cirinya seperti cacingan gitu loh, ada gondong gitu loh. Iya. Nah, itu pemberian obat cacing udah rutin. Ya, Cuman kok ada gondongan gitu loh. ya. Itu kenapa dan penanganannya gimana? Jadi kalau diagnosanya itu nama penyakitnya bottle jaw. Ya. Bottle jaw. Ulang. Besok beli sepeda dulu. Jadi, bottle jaw. Jadi tapi kita melihat dulu keras atau lunak. Keadaannya lembek. Kalau lembek berarti itu murni bottle jaw. Jadi kalau ada istilahnya gondongan di sini pada domba atau kambing biasanya, kemudian lembek itu 90% itu bottle jaw. Disebabkan karena cacingan secara kronis. Bagaimana saya terangkan dulu? Kenapa sampai bisa cacingan kronis seperti itu? Jadi akibat cacingan kronis dan itu pasti fasciolehepatika, cacing hati. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika katakanlah hati ini sudah rusak, jadi hati itu sayanya paling cepat beregenerasi dan paling kuat bertahan. Jadi sampai rusak 50% pun masih hidup. Nah, ketika sudah mencapai 60% itu sudah mulai terjadi kegagalan metabolisme. Jadi akhirnya yang saya sampaikan tadi, ketika hati ini katakanlah sudah bengkak, rusak sel-selnya sehingga dia tidak mampu memetabolisme makanan, lemak, karbohidrat, protein. Nah, akibat tidak mampu memetabolisme protein diantaranya itu mengakibatkan pH-nya berubah. pH-nya cairan antara cairan ekstra sama intrasel ini berubah, tidak seimbang. Kemudian elektrolit Na, natrium, kalium pada sodium pump ini tidak seimbang. Sehingga akhirnya cairan ini terjadi gangguan sistem keseimbangan cairan atau sistem osmotiknya. Jadi pada cairan ekstraseluler di luar sel itu lebih pekat. Sehingga cairan dari sel intrasel keluar ke dalam cairan ekstrasel. Nah, akhirnya mengakibatkan akumulasi cairan, akhirnya cairan tadi mencari tempat yang paling longgar, di antaranya ini yang paling longgar. Nah, akhirnya menumpuk di situ. Makanya kalau kita buka botol jaw itu warnanya pasti cairannya kuning. Warnanya kuning cairannya itu. Kalau kita sedot warnanya kuning. Nah, kemudian setelah itu nanti kita juga akan menemukan cairan warna kehitam-hitaman karena yang sudah lamanya. Itu apa? Itu adalah katakanlah hasil kegagalan metabolisme. Nah, tetap itu botol jaw. Terus kenapa? Pertanyaannya kenapa? Tapi udah kasih obat yang tidak sembuh. Sudah nggak ada cacing, tetapi dulunya sudah kronis. Kemungkinan memberikan obat cacingnya sudah terlambat. Ketika dikasih obat cacing, itu sudah terlanjur rusak hatinya. Jadi kasih obat cacing ya tetap mengobati, nggak ada cacing. Cuman hatinya sudah tidak bisa regenerasi. Nah, pasti biasanya kurus, pasti kurus. Jadi tetap bebas cacing, tapi hati rusak. Jadi tetap tidak bisa diobati. Nah, penanganannya bagaimana? Ini saya bicara di luar kasus ini. Kalau botol jaw tadi, seandainya belum hatinya tahu rusak, makanya kita sinkronkan dengan pemeriksaan di mata. Biasanya ikterus sangat pucat sekali itu mata. Ikterus. Nah, kemudian kita keluarkan cairan kuning tadi sampai habis. Nanti sampai keluar terakhir keluar darah. Setelah itu kemudian keluar darah berarti udah bersih. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalamnya, kita irigasi karena itu sudah membentuk cairan longgar, kita irigasi dengan air hangat untuk membersihkan, menguras sampai akhirnya keluar air yang sangat bersih. Setelah itu kita masukkan pen strap kurang lebih kalau dengan berat badan sesuai dosis. Kemudian kita injection dengan air aquades atau aquabides yang kita masukkan kembali untuk mencegah infeksi. Nah, setelah itu seandainya katakanlah bukan kasus yang ini, domba kita beri obat cacing. Setelah obat cacing, setelah 2 minggu kita ulang.
pengobatan obat cacing kita ulang. Kalau untuk ruminansia paling bagus albendazol. Contoh kalau di Mayer ya albenmer gitu. Albendazol dengan dosis kalau di Mayer 1 mili per 10 kg berat badan. Kalau beratnya kurang lebih 50 kg berarti sekitar 5 mili. Setelah 2 minggu diulang. Kemudian suportifnya bagaimana? Suportifnya karena dia anemia berat, itu kita memberikan obat suplemen harian yang mengandung 1 zat besi, ferrum, 2 kobal, 3 koper, 4 vitamin B12. Jadi untuk mengobati anemianya. Terus bagaimana hatinya biar cepat recovery? Kita memberikan produk yang mengandung 1 katakanlah lisin, asam amino lisin. Kemudian yang kedua adalah kurkuma. Kurkuma ini akan memiliki fungsi hati. Jadi lisin sama kurkuma sama asam amino lain. Kemudian kita memberikan vitamin A, D3. Kenapa vitamin A, D3? Karena vitamin A, D3 sama vitamin A itu untuk regenerasi sel, vitamin A. Jadi berarti pengobatannya suplemen harian kurang lebih 1 bulan. Contohnya Primavit campur pakan dengan dosis kalau domba misalnya kurang lebih 3 gram lah per 1 sendok teh. Nah, selama 1 bulan, nah kemudian nanti insya Allah akan pulih kembali karena kita memperbaiki jaringan, ya termasuk kasus yang tadi kepake. Kenapa enggak gemuk? Ya kemungkinan hatinya belum pulih, makanya perlu kita pulihkan. Seandainya baru kasih obat cacing, berarti perlu disuntik dengan multivit inject atau ADE yang paling bagus, ADE inject sama multivit, kemudian beri hariannya yaitu beri Primavit. Udah dilakukan belum Primavit? Nah, berarti nanti coba sama Bapak Raka dimonitoring apa yang saya sampaikan tadi. Jadi pengobatan itu kan kausatifnya kita mengobati menghilangkan cacingnya, kemudian suportifnya memberikan Primavit dan zat-zat yang memproduksi sel darah. Cukup Pak Raka? Ada lagi? Cukup. Terima kasih, semoga bisa diaplikasi lapangan dan bermanfaat bagi masyarakat.